kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita untuk setiap orang untuk membayar zakat 2,5%. Nah itu kan, apalagi pas bulan Ramadan ini. Nah ini kan bukan hanya setiap bulan Ramadan loh. Akhirnya ada zakat mal, ada infak sodako. Ini bisa disalurkan lewat Basnas juga. Nah ini, jadi bukan hanya zakat Idul Fitri, bukan zakat fitrah, tapi ada zakat mal, ada infak sodako. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita kembali hadir bersama saya Elia Anggraini untuk berbagi ilmu dan wawasan tentang zakat dan berbagai aspek kebaikan dalam Islam. Nah Sobat Zakat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan zakat. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat spesial dan sangat kompeten di bidangnya, yakni Bapak Dr. Andes Haji Sunarto MSI. Nah, beliau ini adalah selaku Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik Sobat Zakat, mari kita sama-sama untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, insya Allah. Kan malam ganjil, bagus nih. 21 Ramadan. Iya betul Pak. Mudah-mudahan barokah ini. Barokah insya Allah. Oke, bagaimana perjalanannya Bapak tadi menuju ke Basnas Provinsi? Ya sedikit menjelang agak sedikit macet dikit. Agak macet dikit ya. Karena sudah mulai tanggal 20-an ini jam-jam mau jam pulang kerja lah. Betul. Cuacanya hari ini agak mendung mungkin Pak? Ya sedang, alhamdulillah sedang dari saja. kemarin bagus nih lah. Oke. Nah, di sini kita akan berbincang santai mungkin Pak seputar zakat dan pemerintahan. Nah, di sini untuk segmen yang pertama bisa diceritakan dulu mungkin Pak secara singkat peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Selatan, gimana Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Ella. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai pemerintah bertanggung jawab untuk bagaimana zakat itu harus tersalurkan, harus terhimpun dengan secara baik. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki peran penting di dalam pertama di dalam penarikan atau di dalam istilahnya kita sebagai pengelola zakat yang leading sektornya adalah Basnas. Ini adalah punya pemerintah yang plat merah yang resmi ya, istilah yang resmi sebagai pengumpul zakat yang resmi yang diresmikan oleh pemerintah. Kalau di pusat ada Basnas pusat, di provinsi kabupaten kota ada. Dan kita sangat penting di dalam pengumpulan, kemudian dan pengelolaannya harus secara transparan, kemudian bagaimana pendistribusiannya harus tetap sesuai dengan asnafnya. Karena kalau tidak sesuai asnaf nanti tidak tepat sasaran. Karena itu harus sesuai dengan asnafnya, tepat sasaran dalam pendistribusian. Alhamdulillah Basnas Provinsi Sumatera Selatan ini sudah sesuai dengan laporan-laporan yang disampaikan kepada kami sudah melaksanakan itu semuanya dan tinggal bagaimana peningkatan di dalam pengumpulan. Nah ini kan masih ada beberapa instansi yang masih belum maksimal, mungkin harus kita maksimalkan, terutama guru-guru. Kemarin kan masalah guru SMA kan itu dalam masuk wilayah pemerintah provinsi, tapi sudah ada pendekatan dengan Diknas. Mudah-mudahan para guru ini kan banyak ribuan. Nah, sehingga memang kita ini kan punya kewajiban untuk membayar zakat. Apalagi sebagai ASN itu kan ada berapa persennya harus 2,5% kan harus kita harus dijakati sehingga kita barokah. Saya kira itu. Iya. Jadi sejauh mana Pak keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat daerahnya? Ya, kita
selalu berkolaborasi dan secara intens Basnas itu selalu bersama-sama duduk satu meja di dalam menyelesaikan permasalahan. Apabila ada suatu permasalahan di dalam pengumpulan, pemerintah juga mengawasi sampai sejauh mana. Makanya Basnas setiap triwulan membuat laporan pada pemerintah provinsi tentang berapa hasil yang didapatkan, kemudian mana-mana UPD yang belum melunasi, sehingga kami juga punya kewajiban untuk membantu mengingatkan kepada UPD, pada nih. Kemudian juga kita tadi disampaikan, kita juga harus mengawasi dalam pendistribusian, jangan sampai salah sasaran tadi. Nah itu saya kira itu, dan jangan sampai di kemudian hari jadi masalah. Nah kan kadang itu, mulai karena itu kita sama-sama lah, karena ini badan yang resmi dibentuk oleh pemerintah dan untuk menyalurkan yang, oleh karena itu masyarakat di dalam membayar zakat harus memilah-milah, harus kalau bisa ya lewat Basnas ini. Sekarang kan mudah, betul. Ada secara online juga bisa, langsung juga bisa. Nah ini sangat, apalagi ada media ini, mudah-mudahan masyarakat yang selama ini belum tahu tentang Basnas dengan media Proskes ini bisa tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan, Pak. Dan ini juga membantu masyarakat ya Pak, tentunya dari platform-platform digital saat ini kan Pak, terutama media-media yang mendukung untuk sosialisasi Basnas mungkin atau badan amil yang resmi. Oh betul. Selama ini mungkin masyarakat belum, terutama yang di pedesaan, yang masih awam mungkin masih Pak ya. Awam tentang zakat, taunya ada di masjid. Taunya mengumpul ke masjid. Di masjid, dan sekarang masjid itu juga harus terdaftar di Basnas. Setiap masjid harus terdaftar di Basnas. Nanti boleh dia menerima dengan resmi, kemudian dia dilaporkan ke Basnas, sehingga dianggap bukan ilegal, sudah resmi kan. Resmi. Oleh karena itu masjid-masjid yang belum ada terdaftar ke belum terdaftarkan ke Basnas, daftarkan. Saya ketua masjid juga. Masya Allah. Ketua masjid juga di Baitur Rahman, DBB. Masjid saya sudah terdaftar di Basnas, Basnas Kota, karena kita di Kota Palembang. Iya betul. Itu saya kira ini masalah, dengan kegiatan ini sangat tepat sekali Basnas membentuk, sehingga selama ini kan kurang sosialisasi. Iya betul Pak. Dengan adanya sosialisasi akan jelas. Dan sekarang kan sudah zaman teknologi, IT, sudah cepat ini dan murah sosialisasi. Saya kira itu memudahkan dari segi jarak, dari segi waktunya. Apabila sibuk kan langsung saja melalui digitalnya, medianya. Betul. Nah ini apa saja Pak kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat? Jadi gini, memang kewajiban pemerintah di dalam untuk mendukung bagaimana supaya Basnas ini maju, kemudian berkembang, sehingga Basnas ini jangan mati suri. Betul, Pak. Oleh karena itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, pemerintah juga untuk memberikan kewajiban memberikan bantuan berupa hibah. Nah, hibah ini kegiatan untuk yang sifatnya di luar, untuk pembagian yang untuk operasional, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh Basnas itu melalui hibah. Memang selama ini belum maksimal. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa maksimal sehingga lebih bergerak lagi Basnas untuk turun untuk bagaimana mengumpulkan, karena kan tanpa adanya akomodasi yang kuat juga mungkin kurang. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan. Kemudian ya juga kita bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya Basnas saja, tapi seluruh stakeholder kita sama-sama. Nah, karena ini merupakan yang resmi kan, saya kira. Badan resmi ya Pak? Iya, betul. Nah, jadi bagaimana koordinasi nih Pak antara pemerintah provinsi dengan Basnas dan juga pemerintahan agama, Kementerian Agama di lembaga amil zakat yang lainnya, seperti apa Pak kira-kira?
ini memang tidak lepas. Tiga komponen ini harus bersatu, yaitu bersinergi, berkolaborasi yang baik. Dan selama ini sudah baik. Pemerintah provinsi melalui Biro Kesra, kemudian Kemenak, itu ada juga di situ Badan Wakaf, ada Kemenak, ada kewajiban Kemenbasnas sendiri, dan kita bersinergi, berkolaborasi yang baik sehingga kita berjalan baik. Apabila ada sesuatu yang bicarakan, tiga ini duduk satu meja bersama-sama. Juga ada MUI, lembaga-lembaga lain yang kita anggap untuk bagaimana bisa bersama-sama untuk memajukan dan mensosialisasikannya. Iya betul Pak. Jadi harus ada sinergi ya Pak. Oh iya, harus sinerginya, harus kita bersinergi, berkolaborasi. Berkolaborasi yang kuat mungkin ya Pak. Ya kok cuma bersinergi tapi tidak berkolaborasi yang jelas ya. Nah betul. Tidak maksimal. Tidak sinkron nantinya. Iya, harus sinkron supaya maksimal lah di dalam baik dalam pengumpulan, kemudian dalam pengelolaannya yang jelas. Karena alhamdulillah dari Kemenak juga sudah kita kerjasama sudah baik ya. Alhamdulillah. Guru-guru dari Kemenak, pegawai dari Kemenak kan sudah bersama-sama gitu. Betul Pak. Oke. Nah sekarang ini bagaimana Pak upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi? Nah ini penting, makanya prokes ini kan sangat penting untuk sosialisasi. Betul Pak. Bahwa yang perlu diketahui ini, masyarakat harus tahu membayar zakat yang benar itu harus melalui yang benar juga. Jangan sampai melalui yang tidak benar. Sehingga kalau melalui tempat yang benar seperti Basnas ini kan penyalurannya juga jelas. Kemudian di dalam pendistribusian juga harus jelas diawasi. Dan kemudian untuk diketahui bahwa masyarakat ini berkewajiban, terutama umat Muslim, ya, seluruh umat Muslim kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita untuk setiap orang untuk membayar zakat 2,5%. Nah itu kan, apalagi pas bulan Ramadan ini. Nah ini kan bukan hanya setiap bulan Ramadan loh. Akhirnya ada zakat mal, ada infak sodako, ini bisa disalurkan lewat Basnas juga. Nah ini, jadi bukan hanya zakat Idul Fitri, bukan zakat fitrah, tapi ada zakat mal, ada infak sodako. Nah, karena saya lihat program di Basnas ini kan jelas ada 5 program. Iya betul Pak. 5 program unggulan ya, yang sudah banyak bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, terutama orang yang sesuai dengan asnafnya dan orang tidak mampu. Ini sudah kami menyaksikan sendiri kan, ada untuk kuliah gratis, ada kesehatan, yang kesehatan, ada yang tidak mampu itu bisa dibantu dan yang lain-lain. Nah saat ini kan masih ada masyarakat nih Pak yang mungkin awam ingin menunaikan zakat tapi langsung ke mustahiknya. Nah itu yang kurangnya sosialisasi tadi mungkin ya Pak ya. Betul. Nah lalu apakah ada Pak program khusus nih yang ditujukan untuk meningkatkan literasi zakatnya bagi masyarakat Sumsel khususnya Pak? Nah ini literasi itu kan pembelajaran. Namanya literasi kan pembelajaran. Iya betul Pak. Ya perlu ada edukasi tentang bagaimana memang lewat prokesnya juga bagus. Di sisi lain juga sosialisasi lewat dinas instansi, juga lewat media-media yang lain. Ini sehingga kita menjelaskan arti pentingnya membayar zakat. Dan juga kita jelaskan bahwa kegunaan zakat itu ini. Nah, sehingga masyarakat akan percaya bahwa memang di dalam penyaluran zakat ini secara transparan, kemudian sesuai dengan asnafnya. Nah, sehingga masyarakat kepercayaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah percaya, insya Allah. Nah, tapi oleh karena itu lembaga yang jelas ini kan kadang masyarakat masih ada yang membayar zakat yang tadi yang bukan mustahiknya. Memang diperbolehkan, tapi kan sasarannya tidak tepat ya Pak. Betul. Bahwa dia tidak berhak untuk menerima zakat. Diserahkan pada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu kalau
di Basnas nanti kan sudah jelas mustahiknya yang untuk didistribusikan. Disalurkan kemana? Betul, mungkin. sudah jelas. Dari Dan berbagai bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul Pak. Ini pertanggungjawaban di dunia akhirat. Karena ini kan pengumpulan dari masyarakat, dari umat. Iya betul Pak. Tapi yang berzakat itu bukan hanya Islam saja loh. Banyak yang bukan hanya zakat, Iya, sedekah. Sedekah itu kan siapa aja boleh. Iya. Nah, itu oleh karena itu kita mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki kemampuan untuk bisa berinfak sedekah, melalui zakur. Sekarang kan mudah. Lewat kris bisa. Lewat barcode itu Pak. Barcode kan, Bisa, itu kan tinggal scan aja. Scan aja bisa. Simple Aja. Ya kan tidak ketahuan berapa aja infak sedekah ya. Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Iya, itulah. Ini sangat baik sekali. Karena sudah canggih sekarang. Saya lihat Basnas ini semakin hari sudah semakin berkembang, semakin meningkat. Jadi kita harapkan penghimpunan ini meningkat sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan melalui 5 program unggulan yang telah dicanangkan oleh Basnas Sumatera Selatan. Betul, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali bahasanya ya. Ya betul. Oke, sekarang Pak, bagaimana pemerintah provinsi memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran? Gimana ya Pak? Ya, kita kan lihat dari laporan, kemudian kepercayaan masyarakat pada Basnas. Nah, kalau memang kita, yang mudah saya sampaikan nanti, kalau di dalam penyalurannya kita jelas, kita tidak ada embel yang lain, saya kira masyarakat akan dengan sendirinya kepercayaan ada. Iya betul. Saya kira Trustnya terbangun ya Pak. Iya, itu karena kepercayaan itulah yang menjadi kunci utama. Sehingga suatu organisasi itu akan berkembang, ya, betul, akan maju. Nah, cuma kalau dalam trust atau kepercayaan masyarakat tidak ada ya cuma saja. Ya masih seperti itu. Masih sulit ya Pak. Iya. Nah ini apakah ada Pak contoh program sukses di Sumsel ini khususnya yang menggunakan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat? Nah, kalau di Basnas ini yang contoh ya, bedah rumah, itu yang nyata, yang sudah program bekerjasama dengan pemerintah. Kemudian ada juga untuk membantu UMKM. Ini saya lihat ada dibantu yang betul. UMKM. Kemudian pendidikan. Saya lihat ada disekolahkan, dikuliahkan, beasiswa gratis semuanya. Saya lihat digratiskan itu. Digratiskan. Kemudian juga orang sakit yang tidak mampu, ternyata dia tidak terdaftar di BPJS segala atau karena yang lain ya. Basnas ini saya lihat dia bisa mengcover. Bisa mengcover itu kan. Saya lihat beberapa. Karena kan ada lapor dari kami. Betul. Jadi sudah tercover. Ini menguntungkan. Jadi berterima kasih kami kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang telah dengan ikhlas, dengan istilahnya dengan memberikan zakatnya melalui Basnas, dan kita harapkan yang belum kepada masyarakat Sumatera Selatan kiranya untuk yuk sama-sama kita membayar zakat melalui Basnas. Sekarang mudah, tidak harus datang ke Basnas, kita cukup di barcode. Kalau itu dengan uang, dengan yang lain boleh, tidak harus berubah uang kan? Iya Pak. Namanya infak sedekahnya. Kalau infak sedekah kan boleh. Kalau zakat itu kan harus ada ijab kabulnya. Ada ijab kabul. Iya, kalau zakat harus ada ijab kabulnya. Tapi kalau infak sedekahnya lewat barcode, so kan. Kalau zakat kan harus ada ijab kabulnya kan. Nah, saya kira gitu. Kalau sedekah mungkin sesuai keikhlasan hati ya. Iya. Betul. Oke. Nah, apakah ada tantangan Pak, tantangan terbesar mungkin dalam pengelolaan zakat yang dihadapi di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, tantangan paling ini kesadaran masyarakat. Kan masyarakat belum sadar tentang arti zakat. Betul, Pak. Itu tantangan paling utama. Bahwa kesadaran masyarakat masih kurang. Nah, mudah-mudahan masyarakat kesadaran untuk membayar zakat ini bisa disalurkan dengan yang baik. Kemudian
bagi yang sudah mampu keluarkanlah zakat. Nah sekarang udah, nah zakatnya juga sudah ada salurannya. Nah kemudian kalau menyalurkan zakat ya saya sampaikan tadi yang benar, yang resmi kan, dalam artinya supaya kita sah, afdol. Sesuai syariat mungkin. Iya sesuai syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat tidak afdol ya sama aja gitu. Apa istilahnya, melemparkan garam di tengah laut. Nah kan itu. Betul, Pak. Nah, jika ada tantangannya nih Pak, bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut agar pengelolaan zakatnya semakin transparan dan akuntabel mungkin Pak? Seperti apa? Ya jelas begini, yaitu bagaimana tadi saya sampaikan, kita harus memberikan kepercayaan pada masyarakat tentang transparansi dalam penyaluran. Kemudian kita membudayakan bagaimana masyarakat membayar zakat ini secara benar melalui saluran-saluran yang benar. Juga kemudian kita harus pihak Basnas harus kreatif di dalam bagaimana menghimpun pengimpunan dana, pengimpunan zakat ini. Kita harus punya kreatif. Seperti ini kan broadcastnya kreatif. Malah salah satu syiar untuk bagaimana berkreatif mengajak masyarakat untuk membayar zakat. Selama ini mungkin tidak tahu. Kemudian juga harus cerdas. Dalam artian cerdas, kita memberikan pembelajaran pada masyarakat. Kita harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oh ini loh manfaat zakat. Ini loh kewajiban umat Islam, kita harus berzakat. Nah kan itu. Iya betul. Nah, kita jelaskan secara cerdas. Jangan itu asal ngomong tidak tahu dasarnya. Gak perlu dengan dalil-dalilnya. Dalilnya ini, sehingga masyarakat yakin. Ya. Itu. Maka harus cerdas itu kan. Itu. Iya Pak. Nah ini apa harapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap masyarakat dalam hal pembayaran dan pengelolaan zakat? Oh, baik. Kalau ini harapan kami pemerintah. Pertama, Basnas ini harus ke depan selalu sebagai garda pemerintah terdepan dalam pengumpulan zakat. Ini harus selalu meningkatkan dalam arti pelayanan. Ini harus penting, pelayanan. Dan kalau kita pelayanan kurang bagus, terutama masyarakat kan kalau di lain bagus, akhirnya dia akan bayar zakat ke Basnas. Kemudian juga untuk membiasakan masyarakat bagaimana membayar zakat melalui jalur yang benar, resmi ya, yaitu melalui Basnas, melalui saluran-saluran resmi ya, yang jangan yang tidak resmi kan. Kemudian juga menyadarkan bagaimana pentingnya masyarakat membayar zakat. Nah, itu harus kita sadarkan. Nah, kemudian juga sesuai dengan syariat yang diajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah itu kan masyarakat harus diberikan pemahaman tentang itu. Nah itu. Iya, Pak. Nah itu. Nah lalu bagaimana Pak? Bagaimana masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung kebijakan zakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah? Seperti apa Pak? Ya, itu tadi. Mari sama-sama. Ini adalah lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah yang jelas. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita dukung, kita sukseskan. Mari kita sama-sama untuk bagaimana Basnas ini ada di hati masyarakat. Kalau sudah ada di hati masyarakat, orang akan membayar melalui Basnas. Itu yang pertama, sentuhannya bagaimana Basnasnya ada di hati masyarakat. Nah, makanya harus punya program-program yang bisa menyentuh kepada masyarakat, sehingga ketahuan. Oh ini hasil dari zakat kita, Basnas. Disalurkan dengan baik berarti. Iya, dengan baik, dengan cara ya yang sekiranya kan banyak Basnas selalu bermitra dengan pemerintah di dalam penyaluran juga.
bersama Pak Gubernur, bersama Bupati Wali Kota Sumatera Selatan yang jelas. Jadi bukan di dalam penjara bukan karena politik, bukan. Memang betul-betul karena sesuai dengan asnaf yang diberikan dan sesuai dengan peruntukannya. Nah, ya tidak bisa dibuat-buat gitu. Nah, itu saya kira itu. Oke Pak, untuk dan juga masyarakat sama-sama kita ya untuk menjaganya, untuk bertanggung jawab sama-sama bagaimana supaya ya yang jelas kita ingin membayar zakat supaya untuk membersihkan diri kita kan, membersihkan diri kita supaya apalagi bulan suci Ramadan ini, karena apabila kita belum membayar zakat masih tergantung-gantung masuk gitu. Istilahnya aku dengar ceramah pernah itu. Udah enggak tahu. Mudah-mudahan itu. Saya kira itu ya. Nah, sebagai closing terakhir Pak, mungkin silakan untuk memberikan ajakan kepada masyarakat khususnya agar senantiasa membayar zakat melalui badan resmi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami mengajak sama-sama masyarakat Sumatera Selatan, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Kalau agama Islam itu tentang zakat. Kalau sodakoh, infak sodakoh, itu siapapun boleh berinfak sodakoh. Mari kita sama-sama salurkan zakat, infak sodakoh zariyah sesuai dengan apa yang ilegal, apa yang resmi, yaitu melalui Basnas ini, dan caranya mudah, tidak berbelit-belit, saya kira, dan penggunaan secara transparan. Mari kita sama-sama, yuk sama-sama kita membayar zakat melalui yang saluran yang benar, sehingga apa arti zakat itu akan sempurna karena untuk membersihkan diri kita. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa sekali berarti ya Sobat Zakat manfaat dari zakat ini. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Waktunya di sela-sela kepadatannya dalam beraktivitas mungkin Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan zakat. Nah, jangan lupa untuk Sobat Zakat agar senantiasa selalu menunaikan zakatnya melalui badan resmi, dan salah satunya adalah Basnas. Dan untuk Basnas khususnya, kita ada websitenya di basnas.sumsel.basnas.go.id. Nah itu terima kasih Sobat Zakat juga yang sudah setia selalu menonton kita di podcast ini sebagai siar Islam tentunya Pak ya. Nah terima kasih, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Elia Anggraini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.